Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka dari Perkumpulan Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 4 hal yang membuat Anda beresiko terkena diabetes atau memiliki kecenderungan untuk bisa terjadi penyakit diabetes terutama tipe 2 ya pada diri Anda. Nah, apa saja penyebab ya yang selama ini banyak sekali dijumpai begitu ya yang membuat Anda beresiko memiliki penyakit diabetes ini. Yang pertama yaitu faktor keturunan secara genetik ya. Bisa saja seseorang yang memiliki riwayat dari orang tua, mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek yang pernah memiliki riwayat diabetes akan lebih berpeluang besar karena memiliki pola makan yang sama, gaya hidup yang sama ya, dan juga secara fungsi organ mungkin ya. Sekali lagi ini untuk diabetes tipe 2 ya, bukan karena gangguan fungsi secara genetik gitu ya dari kecil begitu ya, ada gangguan fungsi organ begitu ya, tapi lebih diakibatkan karena ya faktor resiko ya dari gaya hidup yang telah ditutup secara turun-temurun ya. Terus kemudian yang kedua yaitu perilaku malas bergerak ya, mager ya, sedetarian, pola hidup sedetarian yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik ya, bekerjanya sedikit sekali melakukan aktivitas fisik, lebih banyak duduk, lebih banyak tidur diam begitu ya, jarang sekali yang namanya berjalan apalagi berlari, melompat dan lain sebagainya. Jadi olahraga ini sangat penting untuk kaitannya dengan menjaga kesehatan dan mengontrol kadar gula dalam darah Anda, karena makanan yang Anda makan, minuman yang Anda minum, gula itu adalah energinya, bahan bakarnya. Ketika tidak dibakar maka akan menumpuk di dalam darah dalam bentuk diabetes. Kemudian yang ketiga yaitu obesitas. Ini masih terkait ya dengan tadi pola malas gerak. Obesitas terjadi ketika seseorang ya membutuhkan atau mencukupi atau memberikan asupan makanan secara kalorinya jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan, dalam artian yang dibakar oleh aktivitas fisik mereka ya. Jadi kalau tadi mager, jarang olahraga, bahkan tidak pernah olahraga, akan menimbulkan obesitas, dan obesitas ini akan sangat berdampak, sangat berpeluang besar terserang diabetes. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tentu saja dari pola makan dan juga minuman ya. Banyak sekali, terutama yang banyak tidak diperhatikan biasanya itu adalah camilan dan juga minuman-minuman yang notabene mengandung gula yang cukup tinggi. Setiap tubuh kita mengkonsumsi makanan manis mengandung gula yang tinggi, maka harus diimbangi oleh fungsi kinerja dari pankreas kita untuk memproduksi insulin. Ketika pankreas kita terus-menerus bekerja ekstra keras, maka akan sampai titik di mana pankreas kita sudah tidak lagi mampu untuk menyeimbangkan ya produksi insulin dengan gula darah yang kita miliki. Maka ketika terjadi kondisi di mana gula darah kita lebih tinggi daripada produksi insulinnya, maka gula darah tersebut akan ya bergerak secara bebas di darah kita, sehingga terjadi kondisi gula darah yang tinggi dan akhirnya tercipta diabetes. Nah, demikian 4 hal itu semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi referensi renungan bagi diri kita. Kalau misalnya ada 4 hal tadi dalam diri Anda, cobalah untuk mengubahnya sebelum diabetes itu menyerang diri Anda masing-masing.